Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap fokus kepada Dia, memandang Dia sebagai tujuan daripada kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya percaya bahwa pembacaan Alkitab, persekutuan dengan Tuhan adalah bagian penting dari sebuah pertumbuhan kerohanian kita, bagian yang mengambil peran begitu sentral, karena kekristenan akan selalu jatuh bangun ketika kita secara pribadi di dalam roh kita, dalam hati kita tidak pernah mengambil keputusan dan mendisiplinkan hidup kita untuk membangun yang namanya saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Dan suara gembala hanyalah tools untuk membantu kita, menolong kita untuk mempraktekkan yang namanya saat teduh. Karena itu berpulang kembali kepada kita, sama seperti benih yang jatuh di model-model tanah itu. Jadi benih itu punya potensi untuk bertumbuh, tetapi potensi daripada tanah itu sangat menentukan juga bagaimana kita membangun tanah hati kita untuk menjadi tempat yang terbaik untuk benih itu, supaya kita bisa bertumbuh yang namanya mengerti, sehingga kita bisa kelihatan ada buah 30, 60, dan 100. Karena itu mari jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah berhenti untuk kita tetap setia di dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan dan lewat doa kita secara pribadi. Hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 sampai pasal ke-8 ayat yang 18, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31, dan Mazmur pasal 119 ayat 36 sampai ayat yang ke-52, dan kitab Amsal pasal 15 ayat 33. Kita masih kembali belajar tentang bahwa aniaya, sengsara karena Injil, karena kebenaran itu pasti kita akan alami. Karena itu kita harus melihat bahwa dalam konteks tanah yang berbatu ini, di dalam tanah itu ada batu-batu yang membuat firman Tuhan atau benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Padahal dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Jadi untuk mengeluarkan batu ya, atau ego kita, atau hal-hal yang menghalangi benih itu di dalam keberadaan hidup kita, di sini ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kepengikutan kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan bagaimana kita menyukai prinsip yang namanya pikul salib dan menyangkal diri. Jadi diri kita, lawan terbesar dalam hidup kita bukan hanya iblis. Lawan terbesar hidup kita justru adalah ego kita, daging kita. Dan orang yang hidup di dalam daging pasti tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Dia tidak mungkin akan bisa bertumbuh. Dia tidak mungkin bisa memahami dan mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Karena dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi sebuah pembaharuan untuk memahami Allah itu dimulai ketika kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada kebenaran, kepada salib Tuhan. Kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri. Jadi kita harus mengikut Tuhan berdasarkan pemahaman standar yang Tuhan kasih sama kita. Makanya di dalam Kisah Rasul di sini dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid, menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Garis bawah kata harus mengalami banyak sengsara. Jadi matahari itu menggambarkan penganiayaan, sengsara, penderitaan karena firman Allah. Karena dalam Matius 13-nya dikatakan ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dalam Matius 13, dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman. Orang itu pun segera murtad. Saudara lihat, jadi
konsekuensi ketika kita ikut Tuhan, berjalan mau melayani Tuhan, kita ada konsekuensinya. Ada yang namanya penganiayaan karena firman. Dan persoalannya bukan di benihnya, tapi persoalannya adalah di kondisi tanahnya, di mana kondisi tanahnya itu berbatu-batu sehingga menghalangi. Jadi iman kita bisa terhalang dengan apa? Dengan suasana, atau maksud saya tanah hati itu sendiri yang berbatu-batu. Matahari itu pasti akan datang. Saudara nggak bisa menghalangi matahari. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita coba beresin. Apa yang diberesin? Ya kita harus membongkar tanah itu dan mulai menyingkirkan batu-batu itu. Batu-batu yang ada di dalamnya yang menghalangi pertumbuhan itu. Jadi ketika kita ikut Tuhan, kita nggak bisa menolak. Jadi yang salah itu bukan benihnya. Yang salah adalah akhirnya benih itu tidak bisa memiliki akar. Dia menerima benih itu, tapi benih itu nggak bisa punya akar. Jadi benihnya nggak salah. Salahnya adalah sepenuhnya ada di dalam tanah. Dikatakan di sini untuk sementara. Jadi hanya sementara. Kata sementara menggunakan kata proskairos. Seberapa sementara, segera dinyatakan penindasan. Jadi eksifik atau klipsis, pada waktu tekanan digunakan terhadap kita dan penganiayaan muncul, maka muncul pada waktu itu kita dibuat menderita. Maka problem dari orang lain kah? Dan kalau kita tanpa akar yang sehat di dalam tanah atau di balik tanah atau di balik hati kita, disitulah benih-benih firman Tuhan yang ada dalam hidup kita seperti menghilang, seperti istilah saya, seperti kayak nggak ada bekasnya. Jadi waktu penganiayaan muncul yang tidak kita harapkan, kita segera tersandung, mencari alasan, dalih untuk meninggalkan ajaran, prinsip-prinsip Tuhan. Sebelumnya tidak, karena kita belum merasakan kesakitan, penderitaan. Jadi kita perlu mendalam. Jadi kita perlu mendalam, berakar. Kita perlu bajak betul-betul hati kita. Sehingga kesakitankah, kesedihankah, ketersinggungankah, nah itu nggak jadi persoalan lagi. Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Garis bawah kata harus mengalami banyak sengsara. Jadi matahari itu menggambarkan penganiayaan, sengsara, penderitaan karena firman Allah. Karena dalam Matius 13-nya dikatakan ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dalam Matius 13 dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman. Orang itu pun segera murtad. Saudara lihat. Jadi konsekuensi ketika kita ikut Tuhan, berjalan mau melayani Tuhan, kita ada konsekuensinya. Ada yang namanya penganiayaan karena firman. Dan persoalannya bukan di benihnya, tapi persoalannya adalah di kondisi tanahnya, di mana kondisi tanahnya itu berbatu-batu sehingga menghalangi. Jadi iman kita bisa terhalang dengan apa? Dengan suasana, atau maksud saya tanah hati itu sendiri yang berbatu-batu. Matahari itu pasti akan datang. Saudara nggak bisa menghalangi matahari. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita coba beresin. Apa yang diberesin? Ya kita harus membongkar tanah itu dan mulai menyingkirkan batu-batu itu. Batu-batu yang ada di dalamnya yang menghalangi pertumbuhan itu. Ya, jadi ketika kita ikut Tuhan, kita nggak bisa menolak, Bapak Ibu. Ya, jadi yang salah itu bukan benihnya. Yang salah adalah akhirnya benih itu tidak bisa memiliki akar. Dia menerima benih itu, tapi benih itu nggak bisa punya akar. Jadi benihnya nggak salah. Salahnya adalah sepenuhnya ada di dalam tanah. Ya, dikatakan di sini untuk sementara. Jadi hanya sementara. Kata sementara menggunakan kata proskairos. Seberapa sementara, segera dinyatakan penindasan. Jadi eksifik atau klipsis, pada waktu tekanan digunakan terhadap kita dan penganiayaan muncul, maka muncul pada waktu itu kita dibuat menderita. Ya, maka problem dari orang lain kah? Dan kalau kita tanpa akar, ya, yang sehat di dalam tanah atau di balik tanah atau di balik hati kita,
disitulah benih-benih firman Tuhan yang ada dalam hidup kita seperti menghilang, seperti istilah saya, seperti kayak nggak ada bekasnya. Ya, jadi waktu penganiayaan muncul, ya, yang tidak kita harapkan, kita segera tersandung, mencari alasan, dalih untuk meninggalkan ajaran, prinsip-prinsip Tuhan. Sebelumnya tidak, karena kita belum merasakan kesakitan, penderitaan. Jadi kita perlu mendalam. Jadi kita perlu mendalam, berakar. Kita perlu bajak betul-betul hati kita supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Garis bawah kata harus mengalami banyak sengsara. Jadi matahari itu menggambarkan penganiayaan, sengsara, penderitaan karena firman Allah. Karena dalam Matius 13-nya dikatakan ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dalam Matius 13 dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman. Orang itu pun segera murtad. Saudara lihat, jadi konsekuensi ketika kita ikut Tuhan, berjalan mau melayani Tuhan, kita ada konsekuensinya. Ada yang namanya penganiayaan karena firman. Dan persoalannya bukan di benihnya. Tapi persoalannya adalah di kondisi tanahnya. Di mana kondisi tanahnya itu berbatu-batu sehingga menghalangi. Jadi iman kita bisa terhalang dengan apa? Dengan suasana atau maksud saya tanah hati itu sendiri yang berbatu-batu. Matahari itu pasti akan datang. Saudara nggak bisa menghalangi matahari, ya. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita coba beresin. Apa yang diberesin? Ya kita harus membongkar tanah itu dan mulai menyingkirkan batu-batu itu. Ya, batu-batu yang ada di dalamnya yang menghalangi pertumbuhan itu. Ya, jadi ketika kita ikut Tuhan, kita nggak bisa menolak, Bapak Ibu. Jadi yang salah itu bukan benihnya. Yang salah adalah akhirnya benih itu tidak bisa memiliki akar. Dia menerima benih itu, tapi benih itu nggak bisa punya akar. Jadi benihnya nggak salah. Salahnya adalah sepenuhnya ada di dalam tanah. Menggunakan kata proskairos. Seberapa sementara segera, ya, dinyatakan penindasan. Jadi eksipik atau telipsis pada waktu tekanan digunakan terhadap kita dan penganiayaan muncul, maka muncul pada waktu itu kita dibuat menderita, ya. Maka problem dari orang lain kah? Dan kalau kita tanpa akar, ya, yang sehat di dalam tanah atau di balik tanah atau di balik hati kita, disitulah benih-benih firman Tuhan yang ada dalam hidup kita seperti menghilang, seperti istilah saya, seperti kayak nggak ada bekasnya, ya. Jadi waktu penganiayaan muncul, ya, yang tidak kita harapkan, kita segera tersandung, mencari alasan, dalih untuk meninggalkan ajaran, prinsip-prinsip Tuhan. Sebelumnya tidak, karena kita belum merasakan kesakitan, penderitaan. Jadi kita perlu mendalam, berakar. Kita perlu bajak betul-betul hati kita, sehingga kesakitankah, kesedihankah, ya, ketersinggungankah, nah, itu nggak jadi persoalan lagi. Dan kita mulai menghidupi kebenaran firman Tuhan ini pada hari-hari ke depan. Saya berdoa dan berharap kita bisa keluar dari situasi kondisi hati yang berbatu-batu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, lawat dan berkati semua umat-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.